Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Kusnia dengan NIM 23210061 dan rekan-rekan saya. Saya Laura Hayu dengan NIM 232100067. Dengan saya Zican Fatul Iza dengan NIM 23210195. Saya Salsabila Eka Putri dengan NIM 23210023. Dan saya Disa Larasati dengan NIM 23210362. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai struktur organisasi dan kami mengimplementasikannya melalui topik coffee shop. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik di sana. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Di sini kita akan berdiskusi mengenai struktur organisasi. Jadi aku udah mendatangkan seorang bintang tamu. Dia ini pengusaha muda di bidang kuliner. Lebih tepatnya dia memiliki usaha coffee shop. Dia ini udah memiliki beberapa banyak cabang di Surabaya dan sekitarnya. Selamat datang Kak Saki dan tim. Terima kasih sudah mau join bersama kami untuk berdiskusi bersama. Boleh perkenalan dulu dong Kak Saki tentang diri Anda dan juga usaha yang Anda tekuni sekarang. Ya. Perkenalkan, namaku Saki. Aku pemilik coffee shop yang namanya Ngopise. Jadi awal mula aku bangun bisnis ini karena aku dulunya kan mahasiswa ya. Dan tugasnya tuh selalu numpuk. Dan kalau ngerjain di rumah itu kayak jenuh gitu. Jadi kepikiran buat nugas di luar aja. Terus aku lihat-lihat sekarang itu mulai banyak coffee shop yang sudah friendly ke mahasiswa, bahkan siswa-siswa SMA gitu. Jadi sudah banyak yang memadai lah gitu. Jadi aku kepikiran untuk bangun coffee shop ini. Dan kebetulan aku dulunya mahasiswa manajemen, jadi aku mau langsung praktekin ilmuku ke lapangan dengan cara aku bangun bisnis ini. Kalau boleh tahu cabangnya udah berapa sih Kak usaha Ngopise ini? Kebetulan karena udah berjalan cukup lama ya coffee shop ini, jadi Ngopise ini sudah punya 8 cabang di Surabaya dan sekitarnya. Kebetulan Ngopise ini bakal ada cabang baru lagi di daerah Surabaya. Dan keinginan saya mau nambah manajer baru di cabang yang baru ini. Jadi Kak Saki bilang ini nambah tim manajer baru ya Kak ya. Bagaimana sih caranya Kak Saki menambah manajer baru, sedangkan Kak Saki itu mengurus 8 cabang cuma hanya Kak Saki dan 2 tim manajer saja? Karena saya sibuk dengan kegiatan saya dan mengurus toko yang utama ini, saya melimpahkan tugas ini kepada manajer saya, Kak Salsa, dan akan dibantu dengan manajer saya yang satunya, Kak Zica. Kebetulan Kak Salsa dan Kak Zica ini sudah kerja sama saya mulai dari pembukaan cabang yang pertama. Jadi kurang lebih 3 tahunan gitu. Jadi saya percaya Kak Salsa dan Kak Zica bisa memilih manajer baru yang sesuai dengan kriteria syarat Ngopise ini gitu. Untuk Kak Salsa nih, bagaimana cara Kakak sebagai tim manajer mencari manajer baru untuk perusahaan Ngopise ini? Jadi akan ada beberapa kandidat yang sesuai dengan kriteria perusahaan kami. Lalu akan ada masa training untuk karyawan baru yang langsung diawasi oleh tim manajer untuk memberitahukan pekerjaan baru mereka dan memberitahu berjalannya toko kami. Untuk Kak Saki nih, mengapa tidak Kakak langsung yang terjun, langsung turun tangan untuk mencari manajer baru, meskipun Kakak ini dibilang sibuk, tapi kan masih memiliki waktu yang luang gitu Kak? Kebetulan aku sendiri pengen bangun kepercayaan sama timku. Jadi dengan aku memberi tugas manajerku untuk merekrut manajer baru, jadi di situ juga bisa buat nambah skill mereka. Dan di situ juga aku bakal tetap mantau lewat CCTV, dan kalaupun aku bener-bener nanti ada waktu luang, aku bakal terjun langsung untuk melihat perkembangan training tersebut dan melakukan evaluasi di hari itu.
Untuk membuka cabang baru, apakah ada perubahan organisasi di perusahaan Kopi C ini agar terus berkembang ke depannya, Kak? Untuk pembukaan cabang baru ini pastinya kita tim Ngopi C bakal melakukan perubahan organisasi di dalam perusahaan itu. Fungsinya agar operasional kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan tim-tim yang akan saya tambahkan ini adalah tim manajer, kepala toko, dan di bagian marketing. Hal ini saya lakukan biar bisa mengontrol operasional perusahaan dengan baik lagi, mau di toko utama dan cabang-cabang yang lainnya. Dan di bagian marketing ini nanti kita bakal memasarkan produk kita agar lebih dikenal dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan bisa membuka cabang-cabang yang baru untuk kedepannya gitu. Jadi untuk penambahan pada tim manajer, marketing, dan kepala toko yang baru untuk mempermudah mengoperasikan dan mengontrol perusahaan kami. Jadi pada tim manajer yang baru dapat membantu kita untuk mengontrol toko yang sudah ada dan yang kami adakan ke depannya. Mungkin pada bagian marketing ya, kita perlu untuk memperluas usaha kita biasanya melalui tren-tren yang sekarang. Kan biasanya marketing pemasaran ya, jadi kita sebagai penambahan tim marketing kita juga harus menganalisis tren-tren yang pada zaman sekarang yang lagi viral gitu. Itu sih. Tadi ada sedikit menyinggung mengenai penambahan manajer baru. Nah, bagaimana prosedur yang akan dilakukan oleh tim manajer untuk menambah manajer baru ini yang sesuai dengan kriteria perusahaan Ngopi C ini? Oke, untuk penambahan manajer baru ini, aku akan melibatkan Kak Salsa dan Kak Zica untuk melakukan prosedur penambahan manajer baru, dan prosedur tersebut akan dijelaskan oleh Kak Zica. Oke, terima kasih. Di sini aku sebagai tim manajer kedua yang melanjutkan. Mungkin selama training ya, mereka akan diajarkan bagaimana tentang operasional toko dan juga job desk. Selain itu kita juga ada tes tulis dan juga wawancara. Selama masa training, Kak Sagi sebagai owner pastinya akan memantau lewat CCTV dan juga laporan dari kami sebagai tim manager. Setelah tahap training ini selesai, baru kita dapat memilih siapa yang baik untuk menjadi manajer baru kan pastinya bagi Ngopi C ini dan akan bergabung dengan kami tentunya. Gitu sih. Kebetulan kita juga mengundang calon manajer baru dari Ngopi C ini. Silakan masuk, Kak. Halo, dengan Kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Desa Larasati, lebih dikenal dengan sapaan Adis. Bagaimana Kak Adis kabarnya hari ini? Kabar saya baik, kakak sendiri gimana? Alhamdulillah harus baik dong ya harusnya. Kak Adis ini kan calon manajer baru dari Ngopi C ini. Boleh dong diceritakan background dari Kak Adis sendiri? Baik, terima kasih. Sebelumnya, kebetulan tahun ini saya baru lulus kuliah dengan mengambil jurusan manajemen. Di samping selama saya kuliah, saya memiliki pekerjaan sampingan, yaitu saya bekerja sebagai tim marketing di sebuah perusahaan atau production house kurang lebih selama 2 tahun. Saya juga mengikuti kegiatan public speaking yang ada. Oh, jadi Kak Adis selama masa kuliah itu juga tetap melakukan pekerjaan ya, Kak? Ya? Betul. Kenapa Kak Adis sendiri tertarik untuk menjadi manajer di perusahaan Ngopi C ini? Karena saya yakin saya memiliki jiwa sosialisasi yang tinggi dan saya mampu memimpin dengan baik, sehingga saya akan berkontribusi untuk memajukan perusahaan jauh lebih baik lagi. Dan saya rasa saya memiliki bidang yang cukup luas atau wawasan yang cukup luas mengenai bidang coffee shop ini. Apa rencana Kak Adis ini setelah join di Ngopi C ini, Kak? Baik, rencana saya ke depan, saya akan memajukan perusahaan dengan mengubah strategi yang ada sebelumnya menjadi strategi usaha yang efektif seperti memperluas jaringan, melakukan inovasi dan motivasi secara berkala, dan yang pastinya mengutamakan pelayanan pelanggan. Setelah join nih Kak ya, kan pasti banyak orang yang perlu penyesuaian dengan Kak Adis nih.
gimana caranya Kak Adis menyesuaikan apabila ada karyawan yang nggak suka sama Kak Adis ini? Bagi saya itu hal yang wajar karena posisi saya di sini sebagai orang baru, sedangkan mereka orang lama yang bekerja di coffee shop ini. Cara saya untuk mengatasi ini, saya akan menunjukkan sikap saya yang tidak tidak ikut marah ketika mereka marah terhadap saya. Terus saya akan mewujudkan tujuan saya di coffee shop ini itu apa sebelumnya. Misal, memajukan perusahaan ini jauh lebih baik sesuai dengan tujuan utama saya melamar menjadi manajer di bidang coffee shop ini. Oke. Jadi Kak Adis lebih slow ya, santai gitu. Oke. Ini Kak Saki sebagai owner nih, seberapa besar keinginan Kak Saki untuk melakukan perubahan dalam organisasi perusahaan kopi ini agar perusahaan ini tetap terus berkembang, apalagi kan kedepannya banyak beban-beban nih Kak yang akan datang. Oke, kalau ditanya seberapa besar, pasti besar banget ya. Apalagi siapa yang nggak mau perusahaannya akan semakin maju dan lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, semakin kita ingin membuka cabang-cabang baru, pasti bakal ada problem-problem, mau problem yang sering kita temui di perusahaan maupun problem yang baru. Nah, harapan saya sebagai owner dengan perubahannya struktur organisasi ini dan penambahan manajer di cabang-cabang kopi C, saya berharap dapat mengatasi masalah-masalah yang akan datang, baik itu masalah yang sering ditemui maupun masalah yang belum pernah kita temui, dan saya harap akan ada inovasi-inovasi baru baik bagi operasional perusahaan maupun pelanggan Ngopi C ini. Oke, terima kasih atas kehadiran owner dari Ngopi C ini dan tim-tim dari Ngopi C ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton hasil diskusi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan dan perbuatan dari saya dan selaku bintang tamu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.